versi siapa dulu? Versi siapa? Versi kita yang umum ya. Antum nggak mewakili kita mewakili umat lah, kita sama-sama ingin tahu sebenarnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, digampangkan segala urusannya, diberi rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya atau ngobrol-ngobrol sama guru saya, Syarif Bakir Al-Mahdali ya, atau Sayyid. Langsung saja, ini mau tanya ya, tetap ke Habib saja karena biasa Habib nih. Ya Habib ya, Habib Bakir Al-Mahdali. Ini deh, ini lama nggak ngobrol-ngobrol juga. Ini ada yang mau anak tanyakan. Ini loh Beb, sebenarnya anak sudah selesai ini, cuma karena butuh pendapat lah. Sebenarnya masalah akhir-akhir ini atau beberapa bulan ini, 5 bulan terakhir mungkin Beb ya, masalah pernasaban, yaitu masalah nasabnya habaib atau Ba'alawi yang dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin. Itu sebenarnya gimana menurut antum? Permasalahan awalnya lah. Yang gimana masalah awal? Apa yang dipermasalahkan? Kok bisa sampai nasabnya Ba'alawi dipermasalahkan, bahkan sampai diibtolkan, dibatalkan itu? Kok bisa sampai seperti itu? Ini, latar belakangnya. Ini versi siapa dulu? Versi siapa? Versi kita yang umum ya. Antum nggak mewakili habaib juga ya. Kita mewakili umat lah, kita sama-sama ingin tahu sebenarnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat yang beredar di masyarakat, ya. Permasalahan itu kan pada awalnya ada tesis yang ditulis oleh seorang ustadz dari Banten yang katanya mendapatkan satu manuskrip, satu yang menulis Sajaratul Mubarakah, katanya gitu. Oh, kitab itu ya, yang katanya itu diyakini di abad ke-5 atau ke-6 Masehi, ke-6 Hijriah, yang menyatakan bahwa di sana ternyata oleh sang ustadz itu dibaca, ternyata Ubaidillah itu dianggap semacam itu, sehingga pada akhirnya si ustadz ini menyimpulkan bahwa seluruh anak keturunan dari Ubaidillah itu berarti mengkotik dong, tidak terkonfirmasi bahasanya. Terkonfirmasi ya. Karena sang kakek sendiri pun gaib, nggak terbaca di itu saja awalnya. Namun kan dalam perjalanannya kan banyak bumbu-bumbu. Banyak bumbu-bumbu. Bukan termasuk itu, Beb. Katanya ditanyain oleh Kiai di Jember, apa yang melatar belakangi Kiai Imad itu membuat tesis. Nah, jawaban beliau itu awalnya itu melihat keresahannya, melihat beberapa oknum habaib itu kok tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Itu latar belakang meneliti keabsahan nasabnya. Kan nggak bisa toh partem pro toto atau toto pro partai, kan nggak bisa. Maksudnya apa itu? Itu kalau dalam bahasa Majes kan itu bahwa sebagian itu kan nggak bisa menafikan keseluruhan, atau keseluruhan itu tidak bisa juga menghilangkan yang sebagian. Jadi kan gini, kalau cuma alasannya itu ya seharusnya bukan berbicara dengan kebatalan nasabnya satu kelompok besar gitu kan.
Ya karena salah satu atau oknum Habib yang nggak sejalan, nggak seharusnya mencerminkan. kan yang diarahkan kan ini mau bicaranya oknum kah atau sebuah komunitas kah kan gitu. Iya, Bib. Ya, itu kan menjadi saya juga bingung mau diarahkan Iya. kemana. Ditanyain latar belakangnya itu, tapi kok yang diserang kok nasabnya, Lah, kok keseluruhannya maksudnya. karena gini, karena kan kita bisa ngomong lah ya, maaf ini kalau kita ngomong analogi manusia sih, iya kalau kucing kan beranak kucing makannya daging makan ikan gitu. Kalau manusia kan belum tentu. Apakah lantas kalau semuanya seorang kiai terus anaknya menjadi kriminal terus berarti dia bukan anaknya kiai? Nggak bisa kan? Iya. Berarti analoginya saya sudah salah itu ya. Analoginya salah. Tapi sudahlah kita nggak. Karena Kita ini harus sudah, belajar. iya karena sudah terjadi seharusnya. Untuk menyelesaikan masalah ini gimana? Ya permasalahannya ini kan sebetulnya bukan sebuah masalah, tapi dipermasalahkan. Kalau saya itu dipermasalahkan. Referensi ada sekian, tentunya dari setiap pihak memiliki referensinya sendiri. Iya. Dengan metode yang mereka buat sendiri sehingga akhirnya menafikan pada yang lain. Itu kan yang pas. Kalau referensi ya. kemarin ya kita sudah lihat lah di Banten itu. Banten. Iya. Sama-sama saling membuka referensi toh. Kan gini toh, gampangannya tidak ditemukan itu bukan berarti tidak ada Tidak kan. ada. Ya. Kita harus punya logika itu. Kenapa kita nggak bisa ke sana? Belum ditemukannya bukan berarti tidak muncul kan gitu kan. Tapi pertanyaannya kan itu, Beb. Ya kan, kita coba runut saja. Ternyata bagi mereka yang kemarin katanya mempertahankan tesisnya si Ustadz itu, katanya ini nggak ada. Ternyata kemarin dibuka semua ada. Berarti kan ketiadaannya karena belum ditemukan. Cuma mengacu pada satu kitab ya. Kita kan nggak bisa pakai kacamata kuda sebelum kita mengambil kesimpulan. Pakai kacamata kuda kan yang penting ya sudah yang di depan saja gitu kan. Kanan Harus kiri pakai kan. kanan kiri nih kayak mobil nih, Beb ya. Harus. Mungkin kebiasaan mereka naik kuda mungkin. Kebiasaan berkuda atau jadikan kuda-kudaan. Ya yang diulang-ulang walaupun kemarin sudah dijawab di Banten itu, Beb. Pihak Mbak Alawi itu belum bisa menjawab katanya. Pertanyaannya yang nggak bisa dijawab, satu, minta referensi kitab yang sezaman. Kan sudah dijawab oleh Buya Qurtubi atau Habib Hanif. Adakah cara penetapan nasab itu yang mensyaratkan harus ada sezaman? Nah, ya. Kan dari ulama nasabah kan tidak ada. Kalau sekarang ada sensus, ya kan? Sensus ada, minta zaman ada karena setiap orang baru lahir ada akte kelahirannya. Ini kan bicara tentang 1000 tahun yang lalu. Kadang-kadang itu kan, apalagi kita kepahami bersama lah budaya Arab itu kental budaya lisan kan, bukan budaya tulis. Oh dulu gini-gini. Jadi semuanya rata-rata melalui budaya tutur, sehingga pada akhirnya dibukukan. Kalau menuntut catatan sezaman semuanya, berarti kan secara tidak langsung menuntut adanya akte kelahiran. Nah, gitu. Sedangkan kita tahu di Indonesia sendiri orang ngurus akte kelahirannya era 2000 ke atas. Berarti semuanya tiada di Indonesia karena akte kelahirannya nggak ada. Apakah seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi kesimpulannya, Beb, Apanya yang disimpulkan? nasab Alawi ini gimana, Beb? Ya kalau kita lihat dari sekian banyaknya referensi, kesimpulannya di otak kita masing-masing lah ya. Kalau kita yang nolak ya tetap aja nolak. Ya. Kalau kita yang terima tetap aja terima apapun gitu kan. Tapi Nolaknya itu kenapa? Ya, Apa karena ya. motif apa gitu? Ya. Nggak bisa menerima kebenaran? Nah, kadang maaf ya, karena kadang kebencian, ketidaksukaan itu kan mematikan sinar kebenaran ya. Tidak akan pernah menerima kebenaran. Selama kalau masih ada rasa benci dari kita kan gitu ya. Ya mungkin. Gitu, ya mungkin saja gitu ya. Tapi persepsi kita itu. Soal itu memang benar-benar atau tidak, kita lihatlah gampang-gampang dari seluruh dunia nakabah yang ada itu, yang menolak dengan yang menerima itu lebih banyak mana? Gampang-gampangan gitu aja sih, itu logikanya orang bodoh lah sih.
Kalau logikanya orang pintar ya lebih berat lagi nanti. Terus gini Beb, ini katakanlah sudahlah ya, itu nasab alawi sahih, ulama-ulama terutama dari NU, dari PBNU sendiri semua sudah mengatakan taslim. Ini kan masih banyak bahasanya kan orang-orang yang dari pihak mereka atau kata tim hurenya itu yang masih bersuara, dan itu mempengaruhi masyarakat. Sikap kita atau saran kita itu gimana untuk para umat ini? Ya mau gimana lagi sudah gitu. Saya katakan ya sudah. Kalau maaf ya, saya pernah baca salah satu, bukan baca, saya pernah dengar di salah satu tokoh, salah satu leluhur kita. Kalau soal dibenci itu sudah keharusan begitu. Karena apa? Gitu. Karena itu. Jadi ya biarkanlah para pembenci dengan kebenciannya, para pecinta dengan rasa cintanya. Itu apa yang kita pikirkan? Semuanya. Pertanyaan saya kembalikan. Kalau semuanya nasabah alawi itu batal, memang benar batal, sepakat untuk batal, manfaatnya untuk masyarakat apa? Kalau ternyata nasabah alawi itu sahih, benar sahih dan diakui sahih, manfaat untuk masyarakat. Kalau selama itu tidak fundamental manfaatnya, untuk apa sih direbutin? Tidak ada kerjaan juga gitu kan. Oh katanya kemuliaan bukan dari nasab. Saya kemuliaan katanya dari kualitas diri, dari ilmu. Ya itu aja. Nah itu sebetulnya hanya catatan. Ini siapa, anaknya siapa ini. Kalau kita ngomong keistimewaannya di mana enggak? Apa yang akan kita istimewakan? Kalau soal perlakuan seseorang untuk diistimewakan, itu terserahnya dia, bukan sesuatu yang melekat pada identitas nasab itu sendiri. Kalau kita nggak pernah juga jadi bahwa kita berhak untuk diistimewakan dan harus diistimewakan, salah besar. Bukankah Sayyidul Qaumi Khadimuhum bahwa seorang sayyidnya suatu kaum, tokohnya satu kaum, pemimpinnya satu kaum, itu malah menjadi pelayan bagi kaum tersebut. Gitu aja. Yang mau diributkan apanya coba? Yang diperebutkan apanya? Coba 500 atau 800 tahun yang lalu diperebutkan masih pantas gitu, karena waktu itu masih ada humus. Jadi 20% dari kas negara itu miliknya keturunan Nabi, keluarga Nabi. Terus sekarang zaman dulu juga pantas dipergunakan karena arahnya ya merujuk pada kekuasaan, khilafah atau apalah, apa ya yang Abbasiyah dan semua rebutan dengan nasab tersebut, tujuannya untuk legitimasi. Sekarang kau ngaku Habib pun nyalon presiden, tidak mungkin, belum tentu bisa kepilih. Jangan percaya presiden, nyalon RT pun belum tentu bisa kepilih. Buat apa? Ya paling tidak Bib ya. Kalau menurut antum tadi apa sih efeknya untuk kita, untuk umat? Paling enggak kita kan pernah ngaji Bib, pernah mulai kiai itu suruh ada kewajiban untuk menghormati zuriyah atau anak cucu Nabi, dan kewajiban itu memang oleh Allah sendiri yang menyuruh, memerintahkan. Jadi adanya ini kita umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah akan mempertahankan hal itu. Jadi kita sebagai umat ini juga merasa resah juga dengan adanya isu ini yang ingin menghancurkan nama Habib ini. Bahkan bukan hanya menghancurkan, malah wah luar biasa gitu. Seperti itu. Yang diresahkan apa? Yang diresahkan ya akidahnya umat ini gitu. Jadi nanti malah membenci zuriyah Nabi malah. Yang itu hukumnya kan wajib kita untuk mencintai. Bukan taat loh ya, mencintai, menghormati. Taat itu kan. Jadi kan gitu, tapi ya. Ya saya katakan. Apa namanya? Ini sebenarnya menjadi perasaan di mana? Enggak. Umat yang mencintai akan tetap cinta.
kita umat yang jangan tetap. Jadi kalau saya sekali lagi saya katakan itu nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Tapi iya juga sih, kemarin itu Habib Umar itu semakin membludak ya. Semakin ribut nasab ya kan. Saya kan sendiri berapa stadion itu nggak ada yang gagal aja. Kasaran kalau tanda kutip. Meskipun katanya pakai buzzer atau apapun ya, kita melihat faktanya ya segitu banyak yang hadir. Jadi pembenci itu sebetulnya nggak butuh alasan untuk mencintai, dan pencinta nggak akan punya alasan untuk membenci. Nggak perlu lah kita terus di akidah atau apanya yang mau dijadikan akidah. Gitu ya, ya. Atau malah memang ini kok nggak berhenti. Mereka menyuarakan padahal sudah selesai lah ini ya. Ini sebenarnya ini yang dipermasalahkan Habib Ba'alawi atau Anies Baswedan ini. Mau dengan Yamannya gitu Ya. Nah, Gimana ya kalau saya seperti itu kan saya tertawa gitu. Indonesia katanya demokrasi. Ya. Iya. Dimanapun ya yang sudah berstatus WNI berhak memilih hak dan ada yang sama kan. Nah sekarang karena Yaman maju, karena keturunan Yaman maju terus mau di mana kedewasaan demokrasi? Dan lupa loh, Amerika itu dipimpin oleh orang mana itu Irlandia waktu. Amerika dipimpin oleh orang negro, tidak ada masalah. Kalau kita ngomong itu mbahnya demokrasi loh di sana. Dan negara nomor 1 di dunia kita katakan tidak ada masalah. Maksud Indonesia yang katanya apa namanya menjunjung tinggi demokrasi malah mencederai demokrasi dengan hal-hal seperti itu. Kan sangat picik sekali gitu. Ya, pesannya Beb untuk masyarakat warga Indonesia ini menyikapi Ya intinya gini, Indonesia itu kita punya slogan apa? Bineka Tunggal Ika. Ya sudah, hormati saja perbedaan. Gak perlu dipermasalahkan, gak perlu diruncing-runcingkan. Gitu. Semuanya sama. Kalau tahu share menghormati, kalau nggak share ya sudah. Bisa aja semuanya sudah tahu lah tindakan apa yang harus diambil, dan sudah sama-sama memiliki kedewasaan di sana. Apalagi yang harus perlu ini bukan sebuah masalah sih, cuma dibuat-buat masalah. dinamika lah ini biar untuk kedewasaan kita. Jadi kalau yang soal itu ya Allah alam ya kalau saya cuma berdoa sudah, semoga apa namanya, semoga saja bangsa kita ini tetap rukun, Bineka Tunggal Ika itu harus menjadi pegangan, dijaga. Katanya pejuang toleransi kok tidak toleran gitu kan, pejuang demokrasi kok gak demokratis. Ini coba tak bertanda tanya. Itu mungkin itu sudah ya. Udah, terima kasih Oke. ya, semoga bermanfaat untuk Amin. umat dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri channel. Semoga